Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian yang pertama, kita akan membahas tentang tashbih. Menurut bahasa, tashbih berarti tamtsil, yaitu penyerupaan atau perumpamaan. Adapun secara istilah, tashbih ialah menjelaskan bahwa suatu hal bersekutu dengan hal lainnya dalam satu sifat atau lebih, melalui perantara yaitu kaf dan yang sejenisnya, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Surah yang pertama ialah surah Al-Munafiqun ayat 3-4. Kita akan fokus kepada ayat yang keempat. Di dalam ayat ini yang menjadi musyabbah adalah tubuh dan perkataan mereka, yaitu pada lafaz ajsamuhum dan liqaulihim, yaitu orang-orang munafik. Adapun musyabbah bihnya ialah lafaz khusyubun musannadah, yaitu kayu yang tersandar. Adat tashbihnya ialah huruf kaf, huruf ka'anna, yaitu di ka'annahum. Dan wajah syabahnya ialah sama-sama tidak mempunyai kehidupan, atau tidak mengerti, atau tidak paham. Maksudnya, jika kita melihat fisik orang munafik itu, kita akan terkagum dibuatnya. Jika berkata, lisan mereka sangat fasih, tetapi hati mereka kosong dari iman dan akal mereka kosong dari pemahaman dan ilmu yang berguna. Maka mereka seperti kayu yang tersandar di dinding, yang tidak punya kehidupan, atau sesuatu yang tidak mengerti apa-apa dan tidak paham. Selanjutnya surah Al-Qalam ayat 17-20. Kita akan lebih fokus kepada ayat yang ke-20. Yang menjadi musyabbah adalah kebun, yaitu pada lafaz asbahat yang merupakan dhamir dari lafaz al-jannah pada ayat ke-17. Musyabbah bihnya ialah malam yang gelap gulita, yaitu as-sarim. Adat tashbihnya yaitu huruf kaf, yaitu kas-sarim, dan wajah syabahnya ialah berwarna hitam. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan api di kebun itu di malam hari saat mereka tidur, sehingga kebun itu menghitam seperti malam yang kelam karena terbakar. Ayat selanjutnya adalah surah Al-Haqqah ayat 6-7. Di dalam ayat ini, yang menjadi musyabbah ialah kaum 'Ad yang bergelimpangan di tanah. Adapun musyabbah bihnya ialah a'jazu nakhlin khawiyah, yaitu batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Adat tashbihnya ialah lafaz ka'anna. Wajah syabahnya ialah bagaimana robohnya sesuatu yang telah rapuh atau lapuk. Selanjutnya kita masuk kepada majaz mursal. Majaz mursal ialah suatu lafaz yang digunakan bukan untuk makna aslinya karena adanya alaqah ghairu musyabbah atau hubungan yang bukan perumpamaan disertai dengan alasan atau bukti yang mencegahnya dari makna yang asli. Surah yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 43. Majaz mursal ada pada lafaz farka'u warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Rukuk dalam ayat ini bermakna salat, karena tidak mungkin hanya rukuk saja. Maka ini termasuk ke dalam bab al-juz'iyyah, yaitu menyebut sebagian tetapi untuk keseluruhan, yaitu sujud, i'tidal, dan keseluruhan salat, yakni salat berjamaah. Selanjutnya surah Al-Isra ayat 17. Di dalam ayat ini yang merupakan kinayah adalah lafaz al-qurun, yaitu kaum-kaum, di mana yang dimaksud dengan kaum-kaum dalam ayat tersebut yaitu kaum yang mendustakan syariat setelah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Artinya, tidak semua kaum yang sesudah kaum Nabi Nuh dibinasakan,
tetapi hanya kaum-kaum yang mendustakannya saja. Dan yang terakhir adalah kinayah. Kinayah ialah lafaz yang disampaikan dan yang dimaksud adalah kelaziman maknanya. Di samping boleh juga yang dimaksud pada makna yang sebenarnya. Contohnya terdapat di dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang kedua. Pada ayat tersebut, pada lafaz wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum, lalu mereka melepaskan tangan dan lidah mereka kepadamu, maka maksud ayat ini, melepaskan tangan ialah dengan membunuh atau menyakiti, dan melepaskan lidah-lidah mereka maksudnya ialah dengan mencaci dan mencela kalian. Jadi yang dimaksud dalam lafaz tersebut bukanlah maknanya secara hakiki, yaitu lepasnya tangan mereka secara hakiki, namun maknanya ialah dengan menyakiti dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.